Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Selamat datang di channel YouTube kami. Di sini, kami hadir untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan wawasan yang bermanfaat. Bersama-sama kita akan menceritakan cerita pendek yang menarik, membahas tantangan kehidupan, dan meraih potensi terbaik kita. Mari bergabung dalam perjalanan ini untuk meraih kehidupan yang lebih berarti, penuh keberanian, dan sukses yang sejati. Jangan lupa untuk subscribe channel kami dan aktifkan lonceng notifikasi, like, komen dan share, agar tidak ketinggalan konten-konten motivasi terbaru dari kami. Selamat menyaksikan. Hati Seringan Awan. Perjalanan kisah 1. Hiduplah seorang gadis bernama Aisyah. Dia adalah seorang anak yatim piatu yang hidup dalam kesulitan, tetapi hatinya tetap ceria. Meski hidupnya penuh dengan keterbatasan, Aisyah selalu melihat kehidupan dengan harapan dan kegembiraan. Perjalanan kisah 2. Aisyah tinggal di sebuah pondok sederhana bersama seorang nenek tua yang baik hati bernama Nenek Fatimah. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan, Nenek Fatimah selalu memberikan kasih sayang kepada Aisyah dan mengajarinya nilai-nilai kehidupan yang penting. Perjalanan kisah 3. Setiap pagi, Aisyah bangun dengan semangat dan berjalan ke ladang di lereng gunung untuk mencari kayu bakar. Dalam perjalanannya, dia selalu melihat langit yang biru dan awan yang putih, yang membuat hatinya ringan dan penuh harapan. Perjalanan kisah 4. Suatu hari, ketika Aisyah sedang mencari kayu bakar, dia mendengar tangisan lemah di balik semak-semak. Dengan hati yang penuh belas kasihan, dia mengikuti suara itu dan menemukan seekor anak anjing yang terluka. Tanpa ragu, Aisyah membawa anjing itu pulang dan merawatnya dengan penuh kasih sayang. Perjalanan kisah 5. Anjing itu segera menjadi teman setia Aisyah. Mereka bermain bersama dan saling menghibur di tengah kesulitan hidup. Anjing itu diberi nama Awan, sebagai pengingat bahwa hati Aisyah harus selalu ringan seperti awan. Perjalanan kisah 6. Waktu berlalu, dan Aisyah tumbuh menjadi seorang gadis yang cantik dan cerdas. Meskipun hidupnya masih sederhana, dia tetap gigih dalam mencari ilmu dan berusaha mencapai mimpinya. Perjalanan kisah 7. Suatu hari, sebuah kabar buruk datang. Nenek Fatimah jatuh sakit parah dan harus segera dirawat di kota. Aisyah sangat khawatir, namun dia tidak pernah kehilangan harapan. Dia mengingat kata-kata bijak Nenek Fatimah dan berjanji akan tetap kuat. Perjalanan kisah 8. Dengan tekad yang kuat, Aisyah pergi ke kota untuk mencari pekerjaan dan mendapatkan pengobatan yang baik untuk Nenek Fatimah. Dia bekerja keras sepanjang hari, berjuang untuk bertahan hidup, dan mengirim sebagian penghasilannya kepada Nenek Fatimah. Perjalanan kisah 9. Saat Aisyah mengunjungi Nenek Fatimah di rumah sakit, dia melihat wajah lemah Nenek Fatimah yang masih memancarkan cahaya kebaikan. Nenek Fatimah memberikan nasihat terakhirnya kepada Aisyah, "Jangan pernah menyerah, hatimu harus tetap cerah seperti awan, bahkan dalam kesedihan terdalam." Perjalanan kisah 10. Hari-hari berlalu, dan Aisyah terus bekerja keras. Meski kelelahan dan sering merasakan kesedihan, dia tetap mempertahankan semangatnya yang ringan seperti awan. Setiap kali dia merasa putus asa, dia mengingat nasihat terakhir Nenek Fatimah dan mendapatkan kekuatan baru. Perjalanan kisah 11. Kemampuan Aisyah dalam bekerja tidak luput dari perhatian seorang pengusaha bernama Bapak Rizal. Dia terpesona oleh keuletan dan semangat Aisyah, sehingga dia menawarkan pekerjaan yang lebih baik dengan gaji yang layak. Aisyah merasa bersyukur dan menerima tawaran tersebut dengan penuh rasa rendah hati. Perjalanan kisah 12. Dengan gaji yang lebih baik, Aisyah mampu memberikan perawatan yang lebih baik pula untuk Nenek Fatimah. Dia membawa Nenek Fatimah ke rumah sakit terbaik dan memastikan dia mendapatkan perawatan medis yang tepat. Meski biaya pengobatan tinggi, Aisyah tidak pernah ragu untuk mengorbankan segalanya demi Nenek Fatimah. Perjalanan kisah 13. Walaupun Nenek Fatimah semakin lemah, dia melihat kegigihan dan ketulusan Aisyah.
Dalam momen-momen itu, Nenek Fatimah menguatkan Aisyah bahwa dia adalah sumber inspirasi bagi banyak orang, termasuk Nenek Fatimah sendiri. Perjalanan kisah 14. Suatu hari, saat Aisyah sedang mengunjungi Nenek Fatimah di rumah sakit, dia bertemu dengan seorang anak laki-laki bernama Dito. Dito adalah seorang anak yatim piatu seperti Aisyah dan mereka dengan cepat menjalin ikatan persahabatan yang kuat. Mereka saling mendukung dan berbagi cerita tentang mimpi mereka. Perjalanan kisah 15. Dito memiliki impian untuk menjadi seorang penulis terkenal. Aisyah, dengan semangatnya yang tak pernah pudar, mendukung dan menginspirasi Dito untuk mengejar mimpinya. Mereka membentuk sebuah tim, saling membantu, dan merangkul kesempatan yang datang. Perjalanan kisah 16. Tak lama kemudian, Aisyah mendengar tentang sebuah kompetisi menulis cerita. Tanpa ragu, dia mendorong Dito untuk berpartisipasi dan berbagi cerita inspiratif mereka. Mereka bekerja keras untuk menulis dan mengedit cerita tersebut, berharap dapat menginspirasi orang lain dengan kisah mereka. Perjalanan kisah 17. Hari penjurian tiba, dan Dito diberitahu bahwa cerita mereka menjadi salah satu yang masuk dalam daftar finalis. Aisyah merasa bangga dan bahagia karena melihat temannya mencapai kesuksesan. Keduanya berpelukan erat dan merayakan momen ini. Perjalanan kisah 18. Mereka saling berbagi cerita tentang perjalanan hidup mereka dan betapa jauh mereka telah berjuang untuk mencapai impian mereka. Meskipun Nenek Fatimah sudah dalam kondisi lemah, dia dengan penuh semangat mendengarkan kisah-kisah inspiratif tersebut. Perjalanan kisah 19. Pada akhir acara penjurian, saat nama pemenang diumumkan, nama Dito dan Aisyah terdengar. Mereka memenangkan kompetisi itu dengan cerita mereka yang menginspirasi tentang perjuangan dan semangat tak pernah padam. Keduanya terharu dan terbawa emosi yang mendalam. Perjalanan kisah 20. Kemenangan mereka tidak hanya membawa kebahagiaan pribadi, tetapi juga memberikan harapan dan inspirasi kepada orang-orang di sekitar mereka. Mereka menjadi teladan bagi banyak orang yang hidup dalam kesulitan dan membuat mereka percaya bahwa dengan tekad dan semangat yang kuat, segala hal mungkin tercapai. Perjalanan kisah 21. Dito dan Aisyah mendapat tawaran untuk menerbitkan buku mereka berdua. Mereka dengan gembira menerima kesempatan itu dan berjanji untuk terus membagikan cerita-cerita inspiratif kepada dunia. Perjalanan kisah 22. Buku mereka menjadi sukses besar dan mencapai banyak orang. Mereka menjadi pembicara di berbagai acara inspiratif dan memberikan ceramah motivasi kepada orang-orang dari berbagai latar belakang. Perjalanan kisah 23. Meskipun hidup mereka berubah, Dito dan Aisyah tetap rendah hati dan tidak pernah melupakan akar mereka. Mereka tetap mengunjungi Nenek Fatimah di rumah sakit dan terus berbagi kasih sayang dan kebahagiaan dengan orang-orang di sekitar mereka. Perjalanan kisah 24. Pada suatu hari yang indah, Nenek Fatimah berpulang ke pangkuan Tuhan. Meskipun kehilangan yang berat, Aisyah dan Dito tetap memegang teguh nilai-nilai yang diajarkan oleh Nenek Fatimah dan terus-menerus menghormati warisan dan ingatannya. Perjalanan kisah 25. Dalam perjalanan mereka menuju kehidupan yang lebih baik, Dito dan Aisyah membuka yayasan amal untuk membantu anak-anak yatim piatu dan mereka yang hidup dalam keterbatasan. Yayasan itu memberikan dukungan finansial, pendidikan, dan harapan kepada mereka yang membutuhkan. Perjalanan kisah 26. Aisyah, Dito, dan Awan, anjing yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari perjalanan mereka, menghabiskan waktu bersama di desa kecil mereka. Mereka melihat langit yang biru dan awan yang putih, yang selalu mengingatkan mereka pada semangat dan keceriaan yang harus mereka pertahankan. Perjalanan kisah 27. Cerita Aisyah dan Dito menjadi inspirasi bagi banyak orang di seluruh dunia. Buku mereka diterjemahkan ke dalam berbagai bahasa, dan mereka menerima penghargaan internasional atas kontribusi mereka dalam membawa harapan kepada banyak orang. Perjalanan kisah 28. Setiap tahun, Aisyah, Dito, dan Yayasan Amal mereka mengadakan acara besar di desa mereka yang diberi nama Festival Hati Seringan Awan. Festival tersebut dihadiri oleh orang-orang dari berbagai negara yang datang untuk mendengarkan cerita inspiratif,
menyumbangkan dana, dan berbagi kebahagiaan dengan anak-anak yatim piatu dan mereka yang membutuhkan. Perjalanan Kisah 29. Di tengah kesuksesan mereka, Aisyah, Dito, dan Awan tidak pernah melupakan asal-usul mereka yang penuh dengan kesulitan dan rasa rendah hati. Mereka secara teratur mengunjungi desa mereka untuk memberikan dukungan langsung kepada komunitas mereka dan memberitahu mereka bahwa tak ada mimpi yang terlalu besar untuk dikejar. Perjalanan Kisah 30. Kisah Aisyah, Dito, dan Awan menjadi sebuah cerita inspiratif yang mengingatkan kita semua akan kekuatan semangat, tekad, dan kasih sayang. Hati yang seringan awan mereka mampu melintasi badai dan membawa cahaya di tengah kegelapan. Mereka telah membuktikan bahwa di balik kesedihan dan keterbatasan, ada harapan yang selalu muncul. Akhirnya, kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita mampu menciptakan perubahan dalam hidup kita dan hidup orang lain. Dengan hati yang seringan awan, kita dapat menghadapi setiap tantangan dengan semangat yang tak pernah padam dan menerangi dunia dengan cahaya kebaikan dan inspirasi.